Bironiers, mau tahu bagaimana caranya sel sperma dan sel telur itu terbentuk? Penasaran? Simak video ini ya. Bironiers, tadi ditanyakan tentang bagaimana sih proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Ini membutuhkan perhatian yang serius ya. Oke, kita simak ya. Pembentukan sel sperma terlebih dahulu itu dikenal dengan istilah spermatogenesis. Kejadian spermatogenesis ada di dalam testis, ya, karena testis itu tempat menghasilkan sel sperma. Ingat kan? Nah, gimana tahapannya? Pertama, di dalam testis itu ada sel induk sperma, namanya spermatogonium. Sel spermatogonium ini membelah berkali-kali sehingga menghasilkan jutaan sel spermatogonium. Lalu tiap-tiap sel spermatogonium itu akan berkembang menjadi berukuran lebih besar. Kita namakan spermatosit primer. Nah, setelah spermatosit primer terjadi, mereka akan membelah diri loh dengan pembelahan meiosis tahap 1 sehingga dihasilkan dua buah sel kita kenal namanya spermatosit sekunder. Setelah itu, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga dihasilkan 4 buah spermatid. Apakah berhenti di situ? Tidak ya, Bironiers. 4 spermatid ini akan dewasa sehingga memiliki ekor yang kita kenal dengan istilah spermatozoa. Mudah sekali bukan? Nah, bagaimana proses pembentukan sel telur? Kita lihat. Kita kenal proses pembentukan sel telur namanya oogenesis. Ini terjadi di ovarium loh, Bironiers, karena ovarium itu merupakan tempat pembentukan sel telur. Nah, di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel induk ovum. Oogonium ini nanti satu persatu akan berkembang berukuran lebih besar menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan membelah diri secara meiosis, yaitu tahap pertama, meiosis 1, nanti akan menghasilkan 2 sel yang berbeda ukuran loh, Bironiers. Yang pertama adalah oosit sekunder. Ini ukurannya lebih besar. Dan yang berukuran kecil kita kenal dengan nama badan kutub 1. Nah, kemudian mereka berdua akan melakukan pembelahan meiosis tahap 2. Kita lihat untuk badan kutub 1 setelah mengalami meiosis tahap 2 itu akan menjadi badan kutub 2. Sedangkan oosit sekunder ketika melakukan meiosis tahap 2 itu akan membelah menjadi badan kutub 2 dan ootit. Ootit ini ukurannya lebih besar dibanding badan kutub 2. Selanjutnya bagaimana, Bironiers? Ternyata ya, yang badan kutub 2 ini semuanya akan mati mereduksi. Sedangkan ootit itu akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Nah, mudah sekali bukan? Lalu, apa sih perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Kita lihat hasil akhirnya ya. Baik, Bironiers,
untuk spermatogenesis akan menghasilkan 4 sperma fungsional dari satu buah spermatogonium. Ingat ya, dari satu spermatosit primer itu akan menghasilkan 4 sperma fungsional. Sedangkan proses oogenesis dari satu oosit primer hanya menghasilkan 1 sel telur fungsional, yang 3 lainnya mati. Gampang sekali bukan? Baik, Biruniers, cukup di sini dulu ya untuk tahapan reproduksi manusia, dan kita akan ketemu di subbab selanjutnya, yaitu tentang menstruasi dan kehamilan. Simak video-video kami selanjutnya di program BCL Biruni Combo Learning, karena our care is yours. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.